pelatihnya Real Madrid teman-teman aja mas. Ya, berarti mereka pintar mengelola keuangan. Ini kan jadi masalah adalah presiden Barcelona yang sebelumnya yang saya rasa ya bodoh lah. Halo, selamat datang di Football Talks. Di mana ini merupakan program adu opini, adu gagasan, adu argumentasi melalui dua narasumber hebat kita membahas isu-isu sepak bola terkini. Oke, langsung saja kita sambut narasumber pertama kita. Sudah ada di sebelah kanan saya, Mas Alfian Arya. Berikan tepuk tangan. Dan ada di sebelah kiri saya juga Mas Bima Wahyu. Tepuk tangan juga, silakan. Ya, pada episode perdana kita kali ini, kita akan membahas mengenai format baru Champions League yang menuai pro dan kontra di balik padatnya jadwal yang diterapkan oleh UEFA. Hingga isu finansial klub elit Eropa, terutama tim raksasa Spanyol FC Barcelona, yang tengah kesulitan untuk mendatangkan atau bahkan mendaftarkan pemainnya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan topik kita yang pertama, yaitu format baru Liga Champions League. Apa sih yang berubah dan sejauh mana perubahan itu dapat mempengaruhi kualitas sebuah tim? Untuk Mas Alfian, silakan tanggapi dahulu. Oke ya. Dari saya, perubahan format Champions League sekarang berubah sangat banyak ya. Yang dulunya 32 tim kan, sekarang menjadi 36 tim yang akan berkompetisi di satu liga yang besar. Nah, jadi setiap tim tersebut akan menghadapi 8 klub yang berbeda, home dan away, dari setiap part berbeda juga. Nah, setiap part tersebut akan diambil 2 tim. Nah, peringkat 1 sampai 8 itu akan langsung lolos ke babak selanjutnya atau babak knockout, sedangkan peringkat di bawahnya 9 sampai 24 akan memperebutkan tiket sisanya untuk melaju ke babak playoff, dan itu akan gagal juga. Dan kabarnya juga tidak ada sistem degradasi ya, seperti format sebelumnya kan? Ya, betul. Untuk peringkat 25 sampai paling bawah itu tidak akan degradasi ke Europa League. Jadi untuk mereka tim tersebut akan langsung secara resmi keluar dari kompetisi Eropa. Jadi Anda menilai format baru ini akan menurunkan kualitas dari turnamen itu sendiri berarti? Ya, seperti yang saya katakan tadi, dengan padatnya jadwal akan membuat para pemain akan lelah ya. Jadi kalau pemain lelah kan mungkin pemain tersebut tidak akan bisa menampilkan performa terbaiknya. Jadi ya gitu sih menurut saya. Saya antara setuju dan tidak setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Jadi kalau kita bicara apakah format baru Liga Champions akan menunjang turnamen yang lebih kompetitif, saya rasa ini akan menjadi turnamen yang lebih kompetitif, bahkan jauh lebih kompetitif. Saya setuju dengan apa yang Mas Alfian katakan. Sebuah tim dengan jadwal yang padat ini, pemain akan mengalami masalah psikologis, itu benar. Dan juga semua tim dituntut untuk memiliki kedalaman skuad yang dalam artian lebih bagus, itu juga saya setuju. Cuman bukankah itu yang membuat turnamen ini lebih kompetitif? Kita compare dengan format sebelumnya, di mana di format sebelumnya kita hanya melawan 3 tim dalam satu grup. Sementara di format baru kita akan melawan 8 tim dan sistem ini liga. Jadi dulu kita bermain dalam 4 dari 6 pertandingan bagus, itu sudah bisa lolos ke babak 16 besar atau babak knockout. Sementara sekarang bahkan kita bermain bagus selama 8 pertandingan saja, kita belum tentu lolos. Karena apa? Kita mesti lihat bagaimana performa dan hasil 35 tim itu di klasemen besar. Dan juga kalau dibilang tadi tim kecil tidak mampu bersaing di Liga Champions, saya rasa apakah di format sebelumnya juga tim kecil mampu bersaing? Karena saya rasa bahwa seperti yang dikatakan Mas Alfian tadi, bahwa kualitas tim, kualitas pemain dan juga kedalaman skuad itu sangat penting. Jadi saya rasa beban tim akan jauh lebih besar di format baru ini. Aspek-aspek seperti kedalaman skuad, chemistry, mentalitas, dan juga tugas pelatih dalam meramu strategi dan menciptakan sistem rotasi itu harus efektif. Jadi gitu menurut saya. Ya, ternyata itu dia tadi tanggapan dari kedua narasumber kita terkait format baru Liga Champions League dan juga ya sedikit penjelasan tentang bagaimana sih format barunya. Kita
akan memprediksi 3 partai big match yang terjadi di fase Liga UCL nanti. Ada yang pertama, match pertama itu Arsenal dan PSG yang akan dilaksanakan di minggu-minggu ini, harusnya minggu-minggu dekat. Untuk Mas Alfi sebagai fans Arsenal, gimana tanggapannya untuk match ini? Ya seperti yang Masnya bilang tadi kan, saya kan fans Arsenal. Jadi ya mungkin ini harapan saya ya, semoga Arsenal bisa menang lawan PSG. Apalagi mainnya kan di kandang Arsenal kan di Emirates. Dan sebelumnya juga Arsenal menang lawan imbang lawan City di kandang Manchester City dengan 10 pemain. Nah, jadi itu semoga bisa menaikkan mental mereka lah. Jadi harapan saya sebagai fan Arsenal semoga menang lawan PSG besok Arsenal. Gitu. Maksudnya? Saya juga setuju kalau Arsenal lebih diunggulkan. Kenapa? Karena ya kualitas pemain PSG dengan dia Arsenal tuh saya rasa kualitasnya beda. Arsenal berada secara chemistry, secara mentalitas Arsenal mungkin jauh berada di PSG ya. Kita lihat di musim-musim sebelumnya juga PSG itu kan terlalu mengandalkan Mbappe, dan sosok Mbappe sekarang udah nggak ada di PSG. Jadi saya rasa ini mungkin bisa jadi easy win untuk Arsenal. Betul, setuju. Nah, tadi itu mereka sama-sama setuju ternyata dan sama-sama memegang Arsenal. Kalau untuk match kedua nih gimana nih? Untuk pertandingan Liverpool versus Real Madrid. Siapa dulu yang mau ngasih tanggapan? Boleh, fan. Silakan. Walaupun saya fans Barcelona ya, tapi saya akan mencoba lebih objektif. Saya antara Liverpool atau Real Madrid, saya tetap mungkin akan saya merasa bahwa Liverpool lebih diunggulkan. Bukan karena saya fans Barcelona dan lain-lain. Saya akan mencoba terus objektif. Saya berkaca pada dua kompetisi yang mereka jalankan, bahwa Real Madrid ini mungkin sedikit lebih terseok-seok dibandingkan Liverpool. Ya benar, memang secara mentalitas di Champions League gak ada yang lebih bagus dari Real Madrid secara mentalitas. Cuman saya rasa secara permainan dan faktor utamanya adalah faktor tuan rumah. Saya rasa semua orang tahu tentang atmosfer Anfield seperti apa. Jadi saya rasa Liverpool layak untuk lebih diunggulkan. Ya. Dia tadi tanggapan dari Mas Bima. Mas Alfian, tanggapannya gimana? Nah itulah kalau kalian tahunya match Real Madrid kepada Van Barca. Tapi apalagi ngomong apa terakhir atmosfer Anfield. Iya. Terlalu 4 kali ya Mas ya. Ya. Jadi Fokus saja apa yang ditanyakan. sorry. Apa tadi Liverpool Madrid ya? Real Madrid. Untuk Madrid mungkin sekarang di Liga Spanyol ya mungkin bukan tersiok-siok sih, tapi kayak kurang seperti Real Madrid biasanya lah. Ya, dia rasa tersiok dong, benar dong. Iya sih. Tapi kan Real Madrid di UCL tuh kayak nggak Real Madrid di Liga Spanyol atau Carabao Serie A. Jadi ya saya masih Real Madrid sih, apalagi itulah pokoknya Real Madrid kalau di UCL itu. Jujur saya fan Arsenal takut sih ketemu Real Madrid. Ternyata dari kedua narasumber kita memiliki pandangan yang berbeda dari match itu. Match tadi Liverpool versus Real Madrid. Sekarang ada pertandingan terakhir nih. Kalau Barcelona versus Bayern Munchen. Fans Barcelona, silahkan kasih tanggapan terlebih dahulu. Saya akan memberikan analisis yang sangat objektif. Bukan karena saya fans Barcelona, tapi saya rasa ya kembali berkaca pada liga, kompetisi yang mereka mainkan di liga. Bayern Munchen luar biasa, Barcelona luar biasa. Cuman saya rasa Bayern Munchen lebih diunggulkan secara kualitas pemain, sedangkan Barcelona lebih diunggulkan secara kualitas bermain. Jadi saya rasa ini akan jadi duel yang ya luar biasa lah. Mungkin saya anggap ini akan jadi pertandingan terbesar di fase Liga Champion. Dan kalau masalah di siapa yang lebih diunggulkan, saya rasa Barcelona lebih saya unggulkan karena faktor tuan rumah. Dan memang benar di beberapa tahun sebelumnya Barcelona ketemu Bayern Munchen selalu diinjek-injek, diajar oleh Bayern Munchen. Cuman saya rasa inilah momennya Barcelona akan menang. Setuju? Gimana? Gini, dua tim ini kan punya pelatih baru kan, dan dua tim ini bisa dibilang meledak lah sama tim pelatih barunya. Di Liga Domestik mereka membantai-bantai, tapi kemarin Barcelona kalah sama AS Monaco. Itu baru AS Monaco loh Mas. Cuman itu kartu merah di AS Monaco itu peringkat berapa di Liga Prancis ya? Bermain 10 melawan 11 pemain. Tetap aja kalah ya Pak Gaji Mas. 10 melawan 11 pemain bukan sebuah parameter saya rasa. Itu apa kan kemarin 11 lawan 11. Monaco Awal juga Arsenal lawan City berapa? 10 lawan 4 bertahan.
Yuk, masalah siapa sebenarnya nggak mau lanjutkan. Bertahan. Mereka pemain yang masing-masing. Silakan lanjut dulu. Pak. Nah, saya muncul lah pokoknya. Nggak mau untuk membaca. Ini nggak faktor subjektif. Kita sebagai orang yang paham bola kita harus lebih objektif. Ya, itulah tadi ada sedikit perdebatan antara Barcelona dengan Bayern Munchen ya. Ya, tadi kalian bisa nilai sendiri kalian setuju apa enggak dari prediksi kedua narasumber saya ini, atau punya prediksi lain bisa komen di kolom komentar di bawah. Ya, tadi sudah selesai untuk segmen pertama kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik kedua. Jadi setelah ini kita akan kembali lagi. Ya, kita masuk ke segmen kedua. Sedikit bicara soal summer transfer, kita mundur dan bahas sedikit mengenai kesulitan Barcelona dalam mendaftarkan pemainnya. Bahkan Dani Olmo adalah satu-satunya penandatanganan Barcelona yang tidak bisa didaftarkan tepat waktu. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Barca? Dan apa yang membuat Barca bisa sesulit ini? Segini itu kabar Barca. Nah, ini contoh penggiringan opini yang salah. Orang seperti ini harus diluruskan. Barca itu bukan sulit keuangan, melainkan sulit mengelola keuangan. Itu adalah dua makna yang harus dipisahkan. Jadi apa yang media katakan, saya rasa itu menyesatkan. Jadi gini, sebetulnya siapa sih yang jadi dalang itu? Sebetulnya saya rasa itu Bartomeu. Kenapa? Saya akan jelaskan. Di La Liga, khususnya di semua liga di Eropa, itu memiliki aturan finansial fair play-nya masing-masing. Dan sebetulnya masalah Barca itu apa? Menurut saya masalah Barca, dan itu pasti, itu adalah masalah salary cap atau batasan gaji. Apa sih batasan gaji itu apa sih? Batasan gaji adalah batasan setiap klub untuk menggaji keseluruhan pemainnya berdasarkan persentase pendapatan klub per tahun. Itu kalau nggak salah di La Liga itu 40% atau 30%, ya asumsi segitulah. Ya, nggak bisa dong. Kok cuma asumsi? Ya informasinya nggak valid lah. Saya memang lupa. Lama-lama ada ini yang menyesatkan. Saya memang lupa. Cuma saya akan menjelaskan garis besarnya. Moderator ini saya mau jelaskan banyak bicara. Saya mau jelaskan dulu. Biarkan saya dulu. Nah, oke. Sampai mana tadi saya? Oke. Apa namanya? Tadi saya akan jelaskan garis besarnya aja. Oke, kita flashback ke era MSN, Messi, Suarez, Neymar. Di era itu, Barcelona mungkin ada satu-satunya tim terseksi bagi penggemar sepak bola. Kenapa? Secara merchandising, secara sponsorship, secara ya apapun itu, Barcelona unggul dari tim-tim manapun. Barcelona adalah satu-satunya tim yang memiliki pendapatan klub per tahun tertinggi di atas Real Madrid, di atas Manchester United. Pendapatan per tahun mereka itu hampir mencapai 1 miliar euro. Jadi kalau asumsi kita tadi 30%, Barca punya salary cap 300 juta dong untuk keseluruhan pemainnya. Nah, yang jadi masalah adalah Bartomeu itu gaji pemainnya itu setinggi langit. Dia nggak melihat dia merasa bahwa pendapatan klub per tahunnya akan stabil dan cenderung naik tanpa melihat resiko kemungkinan yang terjadi. Sampailah kepergian Neymar, comeback AS Roma, terus comeback Liverpool, pandemi COVID-19, 82 jangan lupa 82 dan lain sebagainya lah. Nah, jadi otomatis dengan adanya tragedi itu, otomatis pendapatan klub per tahun pasti akan turun, dan disitulah Barca repot dengan setiap tahun turun. Jadi Mas, saya potong ya Mas. Kalau bicara tadi kan berarti permasalahannya masalah gaji ya. Ya. Nah, kenapa permasalahan tersebut masih terjadi di era sekarang, era Laporte ya. Laporta. Oh iya Laporta. sorry. Rumornya kan si Laporta pinter lah nego-nego kayak gitu. Jadi, kenapa kok sekarang masih kayak gitu tuh kenapa? Loh ya, artinya gaji pemain kan harus diturunkan dong, pasti kan. Dan yang jadi masalah adalah gap-nya itu terlalu tinggi. Laporta udah melakukan itu, tapi gap-nya itu terlalu tinggi antara pendapatan klub per tahun yang turunnya itu terlalu drastis. Jadi walaupun kita bicara bahwa income Barcelona cenderung naik di era Laporta ini, ya kita kasih contoh lah, yang seperti tadi dikatakan oleh Mas moderator ini, Dani Olmo, Gundogan itu dikorbankan, dijual untuk hanya slot gaji Olmo aja, dan itu masih belum cukup. Kapten seperti Sergio Roberto akhirnya out. Kasusnya Messi juga sama. Jadi kembali saya tekankan bahwa Barcelona ini bukan tidak mampu menggaji pemainnya, tapi tidak punya wewenang atas aturan salary cap yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Tapi buktinya Real Madrid aman-aman aja Mas.
Ya berarti mereka pintar mengelola keuangan. Ini kan jadi masalah adalah presiden Barcelona yang sebelumnya yang saya rasa ya bodoh lah. Jadi kesimpulannya apa, Mas? Ya kesimpulannya ya tadi Barcelona nggak bisa mengelola uang, bukan nggak punya uang. Itu dua makna yang harus dipisahkan. Oke. Ya, oke, tadi itu adalah Itu, bro. informasi yang mengenai Barca. Kita udah lumayan panas. Tadi juga narasumber sudah saling adu argumen. Selanjutnya untuk segmen berikutnya adalah segmen yang akan lebih panas, yaitu kita akan masuk ke segmen versus. Jadi kita akan kembali setelah ini. Oke, kita masuk ke segmen versus. Ya, jadi di segmen ini kalian berdua akan saling berhadapan untuk menjawab 3 pertanyaan yang akan saya ajukan. Dari soal itu nantinya siapa di antara kalian yang bisa menebak paling banyak, dia yang berhak menjawab. Misal saya kasih contoh, sebutkan pemain Barcelona yang berawalan huruf B. Anda mengajukan 5, Anda mengajukan 6, Anda masih berani mengajukan lagi 7, dan Anda tidak berani. Jadi saya akan kasih kesempatannya untuk Alfian menjawab selama 30 detik. Ya. Jika benar, nanti Mas Alfian akan mendapatkan 1 poin. Nah, jika salah atau waktunya habis, poinnya akan kasih ke Mas Bima. Kalian paham? Oke, kita langsung masuk aja kalau gitu. Oke, untuk soal yang pertama, ini berhubungan dengan topik yang kita bahas tentang UCL. Sebutkan pemain yang pernah menjuarai UCL berawalan dari huruf S. Dan ini berapa? Mas Almi? 4. Mas Bima? 5 ya. Masih mau nambah? 6. 6. Oke, Mas. Sikat. Silakan ke Mas Alfian. Lihat dari sini, Mas. Ya. Yuk mulai. Dalam hitungan 3 saya akan mulai. Ready? 1, 2, 3. Sergio Busquets, Sergio Aguero, Belum pernah. Oke. 1. S ya, S. Salah, betul kan? Sadio Mane. 2, 3. S. 3 lagi. Sergio. Makin menipis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Poinnya kasih ke Mas Bima. Tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, untuk yang kedua masih sama cara mainnya, tapi untuk soalnya kita akan masuk ke tim. Sebutkan pemain Barcelona yang berawalan dari huruf B. Mas, berapa? Mas Bima? 3. 4. Berani apa? 5. Oke. Sudah mantap. Oke, kita kasih kesempatan ke Mas Bima. Oke, timer ready. 1, 2, 3. Busquets. 1, Bellerin. 2. Busquets lagi. Loh. Ada 2 Busquets di Barcelona. Oke, 3. Ayo 2 lagi tadi. 5 kan? 13. Ayo baru 3. 12. 11. 10. Paling aku tuh. 9. 8. 7. Oke. Tetot. Masih 3, 2, Blank. 1. Skor sementara 1 sama. Tepuk tangan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan terakhir sedikit Final. berbeda. Jadi ini saya akan menyebutkan 2 klub pemain. Gak senang Barca loh. Oke, kita akan bersama Arsenal satu lagi. Arsenal harus imbang toh. Oke, kalau itu tidak ada Arsenal. Pertanyaan lagi. Oke, boleh. Arsenal lah ini lah. Biar adil, kita kasih kesempatan lagi untuk Mas Alfian untuk pemain Arsenal yang berawalan huruf J. Berani? Berani nggak? Ayo berapa? 2. 2. Mas?
Sikap. Oke, silakan. 1, 2, 3. C. Siapa ya? Sama-sama. Clue, boleh kasih clue. Masa nggak tahu dua. James Madison. James Madison nggak Everton. James Cocolonel. Iya ya. Nggak tahu sih. Gimana? Waktu semakin habis ini. Jadi kita bisa menjawab untuk Mas Alfian. Jadi kita poin kasih ke Mas Bima. Oke, skor sementara 2-1. Untuk pertanyaan Terakhir. atau kalau Mas Alfian bisa jawab, nanti kita kasih pertanyaan tambahan lagi. Tapi kalau Mas Alfian nggak bisa jawab atau salah, pemenangnya berarti Mas Bima. Oh, ini aku harus jawab. Ya, Anda harus bisa. Ini Boleh ditujukan untuk Mas Alfian aja. kalau bisa, Alfian harus bisa menang menjawab pertanyaan ini. Oh harus. Iya. Atau kalau Anda mau mengunci kemenangan, bisa. Anda ngambil. Saya kan mengunci kemenangan. Oke, saya kasih soalnya. Sebutkan pemain yang pernah bermain untuk Arsenal dan Barcelona. Siapa? Berani? Berapa? 4, 5. 6. Nggak tujuh sih. Harus berani. Harus berani ya kalau nggak kalah ya. Iya dong. Tapi kalau ini nggak bisa nyebutin kan imbang. Iya, jadi imbang. Ya udah, 6. Oke. Oke, ready? 1, 2, 3. Thierry Henry, Hector Bellerin, Denis Suarez, 2, 3. Thomas Vermaelen, Alex Song, Satu lagi. Waktu masih lama. Ayo, udahlah. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Benar kan? Skor sementara 2-2. Berarti akan ada pertanyaan tambahan. Untuk pertanyaan tambahan, kita akan sama. Satu pemain yang bermain di 2 klub. Untuk pemain yang pernah bermain Real Madrid dan Bayern Munchen. Berapa? 3. 3. Berarti? Oke. Kita kasih Alfian untuk menjawab. 1, 2, 3. Toni Kroos, David Alaba, James Rodriguez. Oke, ternyata pemenangnya adalah Mas Alfian. Oke, berakhir semua untuk episode kali ini mengenai apa yang sudah dibahas. Bagaimana para pemirsa menilai kedua opini dari kedua narasumber kita hari ini, dan apakah kalian setuju jika format UCL yang baru dapat menunjang turnamen yang kompetitif atau sebaliknya? Silakan penuhi kolom komentar di bawah ini, dan see you and terima kasih. Silakan. Terima kasih.